Solih itu punya 4 sifat. 1, kalau makan, dia makan yang halal. Jadi tidak mengumpulkan bekal hidupnya kecuali dari yang halal. Pakaiannya halal, makanannya halal, minumannya halal. Sekalipun dia berjualan sedikit-sedikit. Sedikit itu apa bahasa Minangnya? Seketek. Ya walaupun dia jualan seketek. Nggak apa-apa. Dia jual lemang hitam misalnya, nggak apa-apa. Dia dorong. Saya tuh, mohon maaf ya, kita berbagi tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ingin rasa ini bisa dirasakan Bapak Ibu juga. Kami itu kalau di Bekasi, kadang suka menyempatkan keluar, kadang sebelum subuh, kadang setelah subuh, putar. Itu saya suka malu sendiri itu. Yang jual nasi goreng Pak, yang nyapu di pinggir jalan di kota-kota itu mereka keluar bahkan sebelum subuh, ada yang pulang sebelum subuh, bahkan ada yang masih sempat murojaah Quran. Saya bilang, kami ini keluar jalan sudah bersih, siapa yang bersih-bersih ini? Rupanya mereka keluar sebelum subuh, ada yang sholat di pinggir trotoar, ada yang buka-buka mushaf murojaah Quran. Saya katakan, ya Allah, lebih berhak kalian mendapatkan rahmat Allah, qanaah dengan pemberian yang sedikit, tapi solehnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh kalau melihat yang seperti itu pulang-pulang, iman kita menguat kembali. Nangis kita melihat diri kita banyak salahnya. Orang melihat seperti orang besar, orang agung, orang hebat, diagung-agungkan. Ternyata kita masih kecil di hadapan Allah dengan hamba-hamba yang seperti itu. Saya datang ke desa. Desa itu cukup jauh. Anak saya dulu masih kecil. Sekarang pun kecil. Karena anak yang paling besar itu baru 9 tahun. Dulu masih 3 tahun, 4 tahun, adiknya 2 tahun. Karena tahu Rasulullah itu menggembala kambing, merawat kambing, dia pengen kambing. Saya dengar info ada di puncak gunung orang soleh perawat kambing. Kita pergi ke sana. Berangkat sampai sana jumpa, masuk saya, Masya Allah luar biasa itu. Baru datang sudah dihidangkan makanan, buah-buahan. Padahal Bapak Ibu penghasilannya berapa? Tidak pernah ada keluhan. Kami alhamdulillah sebulan dapat 100.000. Tidak pernah ada keluhan. Ya, ikan mau makan ada, mangga tinggal mengambil, semua dinikmati. Lalu saya tanya, mana kambingnya? Sana Gus katanya, di belakang. Saya melihat ke belakang, kambingnya bersih, bagus, cuma mulutnya ditutup, potongan dari botol minuman itu. Kan ada botol yang 1 literan itu ya. Ya, dia potong itu, ditutup mulut kambingnya. Orang Minang bilang kambiang ya. Ditutup tuh mulut kambiangnya tuh. Ya, ditutup begini. Saya tanya, itu kenapa? Saya pede sekali tanya, itu kenapa ditutup? Sakit? Perhatikan jawabannya. Itu bukan sakit, Gus. Itu kambing baru kami beli, lalu kami tutup mulutnya di tempat kami beli itu sampai ke sini supaya kambing itu tidak makan makanan yang bukan haknya di jalan. Saya diam begini. Berapa detik saya diam dan saya meneteskan air mata. Saya bilang, saya tobat ya Allah, saya tobat. Saya mengajar ke sana kemari, orang ini mungkin tidak mengajar, tapi telah mempraktekkan dengan sempurna. Bukan hanya menutup lisannya dari keburukan, bahkan lisan kambing dan mulut kambingnya pun ditutup supaya tidak makan yang bukan haknya. Itulah saleh. Nah, sekarang kita itu langka mendapatkan yang begitu. Jangankan mulut kambing, mulutnya sendiri kemana-mana lebih daripada kambing. Kambing tak bikin hoax, ini manusia bikin hoax. Kambing tak berselisih, ini manusia berselisih. Kambing tidak mencela, ini manusia mencela. Ada persoalan. Maka yang pertama kalau ingin jadi orang soleh, pastikan makanan yang halal. Ya, nah orang yang mendapatkan makanan yang halal, sifat pertamanya disebut dengan thayyib. Apa namanya? Thayyib. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. 2. Kalau sudah masuk yang baik, saya agak cepat, maka itu akan berpengaruh ke bagian tubuh. Membantu kita berpikir yang baik. Kalau ingin jadi orang soleh, pikirannya harus baik terus. Husnudzan pada Allah. Jujur, itu khair. Sabar, itu baik. Tawadhu, itu baik. Gabungan sifat baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi orang soleh itu, badannya sehat, makanannya halal, sifatnya baik. 3. Orang soleh itu selain sifatnya baik, sikapnya baik. Jujur itu sifat, tapi kalau disogok dia menolak, itu sikap. Maka yang ketiga disebut dengan ma'ruf namanya. Apa namanya? Yang keempat, dia meniatkan semua kebaikan itu karena Allah. Ya, tadi merawat anak karena Allah.
masak makanan karena Allah. Nanti akan jadi berkah itu. Ya, saya cerita kemarin di Lembah Gumanti. Ada anak di Arab Saudi viral. Bu, ibu masak makanan. Ada tamu dari bapak. Bapak tamunya sudah datang. Ibu sudah masak dari malam. Ibu siapkan resep. Makanan sudah jadi, sudah baik. Tiba-tiba ibu mau hidangkan. Anak ibu datang. Bawa pasir dia. Dia bilang, bundo. Dia siram makanan pakai pasir. Saya tanya, kira-kira bagaimana respon ibu itu? Perhatikan, kalau makanan yang masuk halal sifatnya khair, maka yang keluar ma'ruf dan dikerjakan karena Allah. Ibu itu tahu doa ibu itu kalau dilakukan karena Allah dalam mendidik anak, maka doanya menembus aras tanpa sekat, tanpa hijab. Maka kata ibu itu, dia katakan, ya bunayyana, kamu ini idhab ilal haram takunu imaman fi, pergilah engkau ke Masjidil Haram saya jadi imam. Anaknya masih kecil, belum balik ke dia, baru 3-4 tahun kurang lebih usia. Ternyata sampai sekarang anak itu tidak menjadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi menjadi ketua dewan imam di 2 masjid suci itu. Beliau imam sekaligus ketua dewan imam. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan anak kecil gitu. Jadi kalau dikumpulkan thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka berubahlah dia menjadi saleh. Maka kalau ingin menjadi orang saleh, pulang dari sini pastikan semua yang kita kerjakan Allah ridai. Jangan makan yang haram, jangan mengonsumsi yang haram, tolak tawaran-tawaran yang haram, ya, di jabatan, di kedudukan, di harta, jangan terima sogokan. Jadi saleh. Setelah itu baik jadi istri, baik jadi suami, baik jadi orang tua, baik jadi anak. Niatkan karena Allah. Jaga itu sampai wafat istiqamah. Kalau wafat dalam keadaan mempertahankan tadi, maka masuk golongan ketiga, sholihin. Siapa namanya? Sholihin. Imam Nawawi bikin kitab supaya berkumpul dengan orang-orang itu. Maka beliau tulis kitab namanya Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin. Maka silahkan pilih jadi siddiqin, jadi syuhada, atau jadi sholihin. Ustaz, rasanya belum sampai saya ketiga golongan itu. Bagaimana caranya? Maka ayatnya ditutup, wa hasuna ulaika rafiqa. Carilah teman-teman yang punya 3 sifat itu dan lekati dia, dekati dia. Di kampus cari ya yang mengingatkan kepada sholat, ngajak baca Quran, ngajak puasa, berteman dengan orang itu. Nanti keluar dari situ mungkin dia satu punya jabatan, satu punya bisnis, selama berteman, bersahabat, akrab. Itu kalau akrab dengan orang-orang solihin, sekalipun kita belum terbawa soleh sepenuhnya, tapi terbawa ke situ, itu akan dipersatukan oleh Allah. Ketika si soleh masuk ke surga, dia berkata, ya Allah kawanku, aku tak melihatnya. Kata Allah, diperkenankan, panggil temanmu itu, gandeng, ajak dia ke surga. Maka itulah yang dimaksud dengan rajulani tahabbani yatahabban fillah. Ada 2 orang dari 7 golongan yang bahkan dilindungi sejak yaumul hisab, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah.